Silakan Mbak Himi untuk perkenalan diri. Halo semuanya, kenalin aku Himi dari TIP 20. Nah ya, mungkin masuk ke pertanyaan pertama aja ya Mbak ya. Di sini kan Mbak kan ikut kegiatan di kampus, nah itu kan sering pulang malam gitu kan. Nah mungkin bisa diceritain kisah atau cerita tentang horor yang ada di sini gitu loh Mbak. Aku mulai dari ini ya Mbak, tempat yang sering aku pakai buat latihan gitu kan, di PLII Fakultas Pertanian yang gedung A. Itu tuh aku waktu itu emang malam-malam kan Mbak, emang hampir tengah malam sih Mbak, itu aku latihan dance gitu kan, karena emang waktu itu aku harus aja latihan gitu kan. Nah terus waktu itu aku kan emang sendirian kebetulan, tiba-tiba dari kaca itu tuh ada sesuatu yang muncul gitu Mbak, kayak kepala kayak yang nengok gitu Mbak, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tetap masih di gedung A ya Mbak. Waktu itu aku mau kamar mandi, tapi teman-teman aku tuh emang lagi ada rapat gitu, jadi nggak ditemenin gitu kan. Jadi terus aku ya udah sendirian aja, nggak apa, karena aku merasa kayak masih oke lah, berani gitu. Tapi waktu di gedung A yang sebelah mana? Yang sebelah ini loh Mbak, yang sebelahnya lobby, yang dekatnya lobby, yang dekatnya showroom. Nah itu, samping showroom itu kan ada ruang dosen gitu kan Mbak. Nah di situ tuh aku ketemu sama sosok wanita yang pakai baju putih, terus rambutnya panjang. Nah itu tuh sambil kayak dada-dada gitu Mbak. Itu kayak ya serem banget sih Mbak menurut aku. Terus aku akhirnya lari karena nggak berani Mbak. Gitu. Iya. Terus kalau di gedung A tuh yang bagian yang lorong menuju gedung B itu tuh kadang kan kalau yang teman-teman yang sering kayak di PLI, depan PLI kayak ngerjain tugas itu pasti sering kayak denger yang ada yang jatuh gitu kan kalau di situ. Nah itu tuh waktu itu aku pernah ngelihat yang jatuh itu ternyata kepala gitu Mbak. Serem banget Iya. ya? Iya, nggak tahu sih, kalau pohonnya nggak tahu ya Mas, tapi dari yang apa sih namanya, yang lorongnya itu kan ada kayak semacam apa sih? Kayak lorong ini ya, yang mau dekat. Iya. Situ gitu. Iya, nah situ itu kan ada ininya, terus kayak jatuh tak gitu kan, pasti kenceng banget kan sorenya. Habis itu tuh jatuh ke tanah. Nah pas jatuh ke tanah tuh kebetulan aku ngeliat gitu, jadi emang kayak bentuknya kayak kepala gitu. Gitu. Kalau gedung-gedung lain, misal B, C itu pernah nggak kejadian? Kalau gedung B itu tuh waktu aku mau pulang ya Mbak, kebetulan gedung B tuh ada salah satu ruangan yang nyala lampunya. Nah pas itu tuh ada kayak mahasiswa yang sedang kuliah gitu loh Mbak, malam-malam. Tapi pas itu tuh kita masih online Mbak, jadi kayak Nggak mungkin gitu ya? nggak mungkin. Iya, terus aku kan pulang sama teman aku kan Mbak. Nah aku nanya ke teman aku, ini tuh emang pada kelas ya? Aku bilang gitu. Tapi kata teman aku nggak ada orang yang kelas kok gitu. Gitu sih Mbak. Oh terus ini Mbak, ada juga di depan Sekrihima Green yang ya yang deket kamar mandi itu. Iya. Itu waktu itu aku pernah ketemu kayak semacam ibu-ibu gitu, kalau nggak ya cewek gitu lah ya. Itu kayak hamil gitu, terus duduk di situ sambil megangin perutnya Mbak gitu. Itu benar-benar di dekat ini ya, di depan kamar mandinya persis gitu. Iya, depan kamar mandi, terus depannya kamar mandi kan ada kayak temboknya itu kan Mas. Nah, yang pojok, bener-bener pojok di situ, pojok sender gitu. Boleh tanya nggak Mbak? Gimana Mbak? Biasanya per gedung itu emang ada penjaganya atau gimana? Kalau itu aku juga kurang tahu ya Mas, karena kan kayak aku nggak pernah komunikasi gitu kan. Pernahnya lihat doang gitu? Iya, ngeliat aja Mbak. Yang paling serem deh, yang paling ngena, yang masih ingat sampai sekarang, itu kejadiannya di mana? Ya, yang itu sih, yang cewek yang dada-dada itu Mbak, itu menurut aku salah satu yang kayak serem banget kayak. Itu yang di gedung A ya? Iya, yang sampai aku lari gitu kan, karena emang gak berani banget. Kalau selain di kampus, pernah nggak kejadian apa dekat-dekat kampus deh? Oh, dekat-dekat kampus. Mungkin yang di FIB dulu ya Mbak, sekitar kampus tuh. Iya,
waktu itu aku juga abis dari Warkin sama teman aku. Nah di situ tuh aku ngeliat kayak orang banyak banget gitu mbak, kayak lagi apa ya, baris-baris gitulah, kayak emang ada kayak kegiatan gitu kan. Terus aku nanya juga ke teman aku, Mas itu tuh ada orang yang kegiatan di tengah malam aku gitu kan, katanya nggak ada kok, sepi banget kok gitu. Jadi kayak wah Apa gitu. ya, Iya. Baru sih guys. Iya. Selain itu yang FIB berarti ada lagi nggak? Ada sih mungkin di kosan aku ya mbak. Oh iya, kosan Iya. tiap hari nggak sih? Iya sering kayak iya mas, apalagi kalau waktu aku pas aku pertama banget di situ itu tuh kan aku kan emang salahnya ngambil tempat yang 4 tahun gak ditempatin gitu kan, di kamarnya yang 4 tahun gak ditempatin gitu kan. Nah abis itu aku di situ kebetulan aku sama adik aku gitu kan satu kamar. Terus pas malamnya tuh aku tahu kalau kayak ada sosok orang gitu kan, cowok pakai baju hitam itu masuk kamar, padahal tuh di situ kan nggak bisa kan, Kos cewek ya? kok cewek. Terus aku juga ngunci juga kamarnya, tapi nggak ada bunyi juga, kayak apa, pintunya dibuka gitu mbak. Iya. Terus ini juga mas, apa, ini adik aku sih yang ngalamin itu tuh, styrofoam yang di atas meja itu tuh tiba-tiba gerak sendiri, padahal nggak ada angin, nggak ada semut, nggak ada tikus gitu mbak. Gitu. Serem ya. Iya. Oke ya. Itu tuh dari semua yang Mbak lihat tuh, ada nggak sih hantu yang jahat gitu? Apa cuman ngeliat doang, nggak jahilin apa gimana gitu? Kalau jahilin sih mungkin pernah ya mbak, aku pernah juga kayak dijambak gitu. Iya, di kamar waktu itu tuh aku lagi teleponan sih sama orang tua aku kan, tiba-tiba kayak dijambak gitu. Terus ya emang itu kan kayak anak kecil gitu kan hantunya, terus dia lari gitu karena emang mungkin jahil aja gitu. Itu kejadian di kos. Iya di kos. Kalau yang di kampus nggak pernah nggak? Kalau yang di kampus dijahilin kayaknya belum sih mbak. Ya, Jangan sampai sih mbak. Iya, jangan sampai ya. Iya. Itu biasanya kalau pulang kampus malam-malam kan lewat ini ya, lewat X1 gitu kan, lewat apa belakang gereja itu serem gak mbak? Iya sih mas, ya lumayan serem ya mas, apalagi kan dulu tuh belum diperbaikin kan yang jalannya itu tuh. Nah terus pas itu tuh kalau yang di Exam yang hutan-hutan dekatnya apa mbak, itu loh. Apa? Yang bisa ya? Iya, Lab itu kan ada kayak hutan gitu kan. Nah di situ tuh waktu itu aku juga pernah kayak lihat anak kecil juga lari-larian gitu di situ. Berarti intinya di semua tempat ada ya? Iya, ya karena kan kita yang berdampingan ya mbak. Iya benar. Gitu ya. Merinding orang sih. Closing statement mbak buat mungkin dari penghuni-penghuni kampus ya yang sering pulang malam juga. Monggo. Ya buat semua teman-teman dimanapun teman-teman berada, tetap jaga attitude, jaga kesopanan, jangan lupa berdoa juga menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Iya, gitu utama banget. Karena kan kita harus minta keselamatan juga ya. Kita juga hidup berdampingan sama mereka-mereka gitu. Itu Mbak, Mas. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum ditutup podcast kali ini? Udah cukup. Udah cukup. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Kami pamit undur diri.